Hah? Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris gak diujikan di SBMPTN? Serius? Oke, gue mau ngebahas tentang sesuatu yang baru mengenai SBMPTN nih. Kan sebagaimana lo tahu ya, SBMPTN belakangan ini banyak dirombak. Dan sekarang ada informasi bahwa matematika itu akan dibuat something yang spesial tersendiri untuk sosum. Jadi ada matematika sosum. Lalu kalau yang saintek tetap ada matematika IPA. Terus di bahasa Indonesia kemungkinan besar itu ditiadakan atau dilebur dimasukin ke bagian skolastik, dan bahasa Inggris kemungkinan besar ditiadakan. Wah, ini juga belum benar-benar pasti informasinya, tapi bisa jadi kemungkinan besar karena setiap desas-desus yang ada sebelum SBMPTN itu menjadi kenyataan. Kayak dulu ceritanya kayak teori respon butir beneran dipakai dan segala macamnya. Pasti lo semua pada bilang, yes, gue nggak perlu belajar bahasa Inggris, matematika, terus bahasa Indonesia. Ini kemungkinan nggak ada. Kalau lo berani melakukan itu, lo benar-benar kategori orang bodoh yang ibaratnya nggak mau susah dan akhirnya nanti zonk ketika prediksi lo atau informasinya ini belum benar valid. Karena memang belum ada legalitas secara resmi bahwa menyatakan mata pelajaran tersebut itu nggak diujikan di SBMPTN. Nah, untuk pandangan gue sendiri mengenai hal ini gitu ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini adalah 3 kelompok sub pelajaran yang benar-benar sebagai dasar penilaian seseorang. Matematika menilai seberapa kreatif seorang, seberapa analogik orang untuk berhitung, memikirkan something. Bahasa Indonesia itu untuk mengambil kesimpulan gak dalam sebuah permasalahan segala macam. Dan bahasa Inggris juga sama seperti itu. Dan bahasa Inggris ini penting banget, Ben. Kalau bahasa Inggris ini dihilangkan, bagaimana nantinya mahasiswa ketika sudah lulus dan dinyatakan kuliah? Literasi, buku-buku, banyak banget yang menggunakan bahasa Inggris semua. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, wah itu parah banget, men. Makanya gue juga belum yakin akan hal tersebut, bahwa bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia itu nggak ada. Tapi kemungkinan sesuai dengan kata-kata yang tadi, kalau matematika tetap ada, bahasa Indonesia masih labil, dan bahasa Inggris mungkin nggak ada. Tapi tetap belajar bahasa Inggris, karena mungkin kalaupun nggak ada, lu bisa gunakan apa yang lu pelajari bahasa Inggris itu untuk ujian-ujian seperti ujian STAN, ya ujian mandiri, universitas lainnya. Nah, banyak banget dari kalian yang berasa susah banget buat belajar bahasa Inggris. Gua menyadari, gue juga yang benar-benar gue nggak begitu ngerti dan jago itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue payah banget, noob ya kalau bisa dibilang. Dan ketika gue kuliah, akhirnya gue mendapatkan kesulitan-kesulitan itu, dimana gue baca-baca buku dan literasi itu kayak bingung gitu dan nggak bisa belajar akhirnya. Nah, tapi semenjak belakangan ini gue menemukan sebuah aplikasi ternyata keren juga gitu, men. Namanya Udictionary. Nah, itu bisa lu download di Play Store gratis dan ternyata keren banget. Dari situ gue bisa belajar bahasa Inggris setiap hari gitu, men. Kayak jadi lu misalkan lu punya HP nih, HP lu matiin, terus lu nyalain nih kayak gini. Nah, di sini ada kata-kata bahasa Inggris baru gitu. Dan nanti kalau lu klik dia bunyi maturity. Nah, nanti ada artinya kalau lu klik ke bawah gitu. Dan itu kayak gokil banget ya. Jadi gue setiap hari itu mempelajari vocab-vocab baru gitu. Setiap gue nyalain, matiin, nyalain, matiin HP. Makanya recommended banget nih gue untuk kasih tahu ke lu. Dan ternyata ini gokil ya, lebih hebat daripada Google Translate. Dia bisa digunakan offline. Jadi gue download bagian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu kalau gue download, kuota gue habis nih ya, gue tetap bisa translate, men. Gokil banget gitu. Untuk baca literasi kayak buku-buku tadi gue di kampus ya kan, gue misalkan baca buku nih, ada yang nggak tahu nih kata-kata nih, gue nggak perlu tuh namanya nyalin dulu tulisannya, gue tinggal foto, gue scan kayak gitu, nanti udah langsung diartiin sama dia otomatis. Canggih banget gak sih? Gila, edan banget, men. Nah, buat lo semua pokoknya yang mau tahu aplikasi gokil tadi, lu bisa cek link description, gue taruh di sana. Kenapa gue share kayak gini ya? Karena emang bermanfaat gitu ya. Ini bisa menjadi pembelajaran yang lu nggak ngerasa belajar bahasa Inggris, tapi lu secara nggak langsung belajar gitu. Yang paling gokil sih ini sih, nyalain, matiin, nyalain, matiin. Ini vocab terus, gue dapet vocab banyak-banyak sehingga gue jadi lancar gitu ke depannya. Entah gue listening gue, orang ngomong sesuatu, gue pernah denger deh kayaknya ini di dictionary ini artinya ini atau apa ya, gue misalkan pengen ngomong selalu bahasa Inggrisnya apa ya. Nah, nanti lu kayak pernah pakai vocab itu gitu, dan dia juga bisa translate pakai omongan. Jadi lu ngomong
misalkan kata-kata, dia nanti langsung bisa translatein pakai kata-kata itu. Jadi lu nggak harus ngetik, dia juga bisa nge-scan suara lu untuk di translate. Nah pokoknya kayak gitu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi lu ya ini anak-anak muda, anak milenial ya kan, biasanya kalau HP kan download itu Mobile Legend ya kan, PUBG. Cobalah ganti, lu downloadlah aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Banyak aplikasi bahasa Inggris untuk belajar, banyak aplikasi bahasa Indonesia juga buat belajar yang sebenarnya harus ada di HP lu. Minimal lu punya namanya scheduling untuk menjadwal, lu punya KBBI untuk bahasa Indonesia, lu punya U-Dictionary untuk bahasa Inggris lu, dan aplikasi untuk ngelola keuangan lu. Banyak banget di Play Store lu bisa download. Jadi gunakanlah teknologi dengan baik, men. Oke, mungkin sekian aja pembahasan gua mengenai updatean terbaru. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SBMPTN yang tadi, materi-materi dihilangkan dan dilebur menjadi satu ke materi TPS dan TPA, itu lo bisa lihat di link description. Dan buat yang mau download dictionary, ya aplikasi gokil ini, itu juga ada di description. Jadi lo tinggal klik ke Play Store, download gratis dan nikmatin manfaatnya, men. Oke, gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mahasiswa. Goodbye, bye-bye.